لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين jemaah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Semoga nikmat yang Allah telah berikan kepada kita mampu selalu untuk bersyukur nikmat tersebut dengan jalan berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala selaku dari yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kita. Masih kita akan menyelesaikan 10 tanda besar hari kiamat, yaitu asy-syaratus sa'atul kubra, syarat-syarat terjadinya hari kiamat yang besar. Kita disebut syarat. Kalau belum terjadi ini, hal-hal ini maka belum akan terjadi kiamat. Itu maknanya. Kita sudah membahas tanda-tanda besar. Ada berapa ya? Yang ingat ada berapa? 7 ya. Artinya tinggal beberapa kali pertemuan materi tentang asy-syaratus sa'ah ini akan selesai. Kemarin yang terakhir kita telah membahas tentang tanda-tanda besar, yaitu munculnya ad-dukhan, yaitu asap. Ad-dukhan, asap ini salah satu di antara 10 tanda besar kiamat. Sedikit saya ref supaya kita nyambung dengan yang kesempatan yang lalu, bahwa kesimpulan munculnya asap ini para ulama mengkompromikan dua hadis, bahwa asap ini munculnya 2 kali. Sekali pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu yang merupakan azab Allah kepada orang-orang musyrikin Quraisy, dan yang sekali lagi akan muncul menjelang semakin dekatnya hari kiamat. Dan asap ini akan disaksikan oleh seluruh manusia. Orang yang beriman ketika itu, kalau dia masih hidup, dia akan terkena imbas daripada asap itu. Ya, jelaskan di hadis bahwa dia akan terkena semacam pilek. Ya. Sedangkan untuk orang kafir, asap itu membuat perut mereka menggembung,
besar. Kemudian asap itu akan keluar dari kedua lubang telinga mereka. Dan itu salah satu di antara tanda besar hari kiamat, yaitu Ad-Dukhan. Dia ada 10. Jadi yang sudah kita bahas itu 3 penenggelaman. Faslul Masyriq, Faslul Maghrib, Faslul Jaziratul Arab. Kemudian Zalzal, Ya'juj wa Ma'juj, Ad-Dukhan. Sekarang yang ke-7, Wadul Syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Yang ke-8, Wadabatul Ard, nanti munculnya binatang melata yang bisa berbicara. Yang ke-9, api, ya, Wanaru tarhamun nas min tu'rati aduh, air, ya, api yang muncul dari lembah Aden yang akan menggiring manusia. Yang ke-10, wa nuzul Isa ibn Maryam, turunnya Isa ibn Maryam. Hadis ini tentunya bukan menjelaskan urut-urutannya, tetapi menjelaskan jumlahnya. Ya, urut-urutannya tentu tidak seperti hadis itu. Maka sudah berkali-kali saya sampaikan, perkara urut-urutan ini ulama-ulama yang meneliti hadis ini berbeda menempatkannya satu sama itu. Kalau hanya berpegang kepada teks hadis ini, turunnya Isa bin Maryam itu terakhir. Kalau hanya berpegang pada teks hadis ini, tetapi ulama jelas mereka lebih tahu. Kita ini hanya mengambil dari mereka, kemudian menyampaikan ilmu dari mereka. Para ulama itu menempatkan, ya, Isa bin Maryam itu bukan tempat yang terakhir daripada tanda-tanda Isa hari kiamat. Hari ini tanda yang ke-7, yaitu Batul Syams min maghribiha, munculnya matahari dari arah barat. Dari kita hidup, bahkan dari awal dunia ini diciptakan, sudah maklum, semua orang yang berakal itu tahu bahwa matahari itu selalu muncul dari arah timur. Yang kafir, yang mukmin, semua tahu, dan belum pernah ada perubahan. Dia selalu muncul dari arah timur. Tetapi nanti suatu saat dia akan berubah kemunculannya. Dan ketika kemunculannya berubah, itulah tanda semakin dekatnya datangnya hari. Ya, maka dalil-dalil yang ingin saya sampaikan, ya, dari kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Wabil, ada beberapa dalil yang beliau nukilkan untuk menjelaskan bahwa benar akan muncul, akan terbit matahari dari barat. Jadi itu perlu dalil. Nah, Syekh Yusuf Al-Wabil menukilkan beberapa dalil dari ayat Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 158. Ya. Al-An'am 158. Ya, kalau saya salah digunakannya. Jadi di sana dijelaskan ini ancaman Allah kepada orang kafir ayat ini. Ya. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u imanuha la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalat min qablu aw kasabat imaniha khairan. Apabila muncul, kata Allah, apabila muncul sebahagian daripada tanda-tanda ayat daripada Tuhan, ya, apabila nanti muncul sebahagian daripada tanda-tanda ayat daripada Tuhan, ya, ini di atasnya sudah disebut, ya, beberapa kemunculan, yaitu yang menyangkut akan didatangi oleh malaikat, itu kematian. Kematian mereka tidak akan bisa lari dari malaikat. Nah, itu yang menyangkut berupa kematian biasa. Ya. Nah, ini disebutkan apabila muncul, ya,
setelah lanjutan ayat ini, apabila muncul, jadi kalau nggak mempan diingatkan dengan kematian itu, nanti orang yang masih hidup maknanya begitu. Kalau dia belum mati orang kafir itu, dia nanti akan melihat tanda-tanda, sebagian tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Ya. Yang ketika itu ya, tidak bermanfaat. Ya. Iman seseorang yang sebelumnya belum pernah beriman. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun qablu bil lam takun amanat min qabl. Kalau sudah muncul tanda ini, orang-orang yang belum pernah beriman, muncul tanda ini tidak bermanfaat lagi. Au kasabat fi imaniha khairan. Atau orang yang sudah beriman yang selama ini belum pernah berbuat kebaikan. Jadi ketika tanda ini muncul, orang yang belum pernah beriman, dia akan beriman. La yanfa'u nafsan iman. Tidak bermanfaat iman. Au kasabat fi imaniha khairan. Atau golongan yang kedua, orang yang sudah beriman tetapi selama ini dia belum pernah berusaha untuk berbuat baik dengan imannya. Nah, ketika tanda ini muncul, tidak bermanfaat. Ya, ayat ini dijelaskan oleh hadis. Ya, salah satu ahli hadis yang terkenal, Syekh Yusuf Al-Babi itu menjelaskan, Imam At-Tabari menukilkan satu buah hadis Sahih dari Rasulullah SAW, bahwa yang dimaksud dengan tanda itu yaitu dari kadina terusat min maghribiha, yaitu munculnya matahari dari arah barat. Jadi makna ayat ini, ya, kalau sudah muncul tanda-tanda, sebagian tanda dari Tuhan, ya, ternyata tanda-tanda ini ya, dikuatkan oleh hadis Nabi ini. Seluruh ahli tafsir sepakat, yaitu tatlu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. La yanfa'u nafsan imanha, ya, tidak akan bermanfaat iman seseorang ya, yang sebelum-sebelumnya belum pernah beriman, atau orang yang sudah beriman ya, tetapi dia belum pernah berusaha untuk berbuat baik. Kalau sudah matahari ini muncul dari tempat terbenamnya, tidak ada manfaatnya lagi iman. Untuk orang kafir kalau dia mau beriman, untuk orang yang sudah beriman kalau dia belum pernah berbuat baik, ketika itu dia mau berbuat baik tidak ada manfaat. Ya, telah. Nah, jadi ini dijadikan oleh Syekh Yusuf Al-Wabil dalam tulisan beliau sebagai dalil akan benarnya atau pastinya akan muncul matahari itu, ya, dari arah barat, dan itu nanti akan bisa disaksikan oleh manusia ya, yang hidup ketika itu. Alhamdulillah, dari kita tidak tahu berapa lama lagi dunia ini akan habis. Kita tidak tahu. Nabi pun tidak diberitahu, hanya diberitahu dekat. Dekat itu perhitungan kita dengan perhitungan Allah jelas berbeda. Dan tidak satu pun manusia termasuk Nabi, malaikat pun diberitahu kapan. Tetapi jauh-jauh hari, subhanallah, sudah diingatkan dekat. Ya, dekat. Itu 14 abad yang lalu. Lantas sekarang ini seberapa dekatnya? Sekarang ini seberapa dekatnya? Nah, ini diantara tanda-tanda ya, di kiamat berdasarkan ayat ini. Ya. Nah, kemudian ada beberapa dalil-dalil hadis yang menjelaskan, yaitu hadis yang saya sudah sering sampaikan, ya, inna sa'ata dari sahabat Hudzaifah bin Asyid, hadisnya riwayat Imam Muslim sahih, ya. Inna sa'ata la taquma hatta tarawna asra ayat. Sesungguhnya hari kiamat dia itu belum akan terjadi ya,
Sesungguhnya hari kiamat kata Rasulullah SAW, ya, dia belum akan terjadi sehingga akan terlihat 10 tanda daripada hari kiamat. Yaitu tadi hadis yang saya sampaikan, 10 tanda itu. Kalau belum itu terjadi, kiamat maknanya belum akan terjadi. Kalau 10 tanda itu belum terlihat, kiamat itu belum akan terjadi. Ya, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Huzaifah bin Asyid radhiyallahu anhu. Kemudian hadis lain tadi, ya, la taqumu sa'ah hatta tadlu syams min maghribi. Sama, kiamat belum akan terjadi sampai nanti matahari terbit dari arah barat. Ya, hatta idza tala'at wa rahan nas amanu ajma'un. Kiamat belum akan terjadi kata Rasulullah SAW, ya, sampai matahari itu terbit dari arah barat. Dan ketika matahari terbit, wa idza tala'at wa rahan nas amanu ajma'un. Ketika matahari terbit dari barat dan semua manusia menyaksikan itu, amanu ajma'un, semua manusia akan beriman. Yang kafir-kafir, ya, yang tidak pernah kenal Allah, ketika dia melihat itu, semuanya akan beriman. Amanu ajma'un. Dapat ketika dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri, matahari itu sudah terbit dari arah barat. Wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun min qablu imanuha au kasabat fi imaniha khairan. Tetapi itulah saat di mana iman orang yang ketika itu tidak beriman tidak bermanfaat. Yang sebelumnya dia belum pernah beriman. Ya, lanjutan hadisnya. Itulah saat, ya, yang ketika itu orang yang belum pernah beriman akan beriman, tidak bermanfaat. Atau orang yang sudah beriman tetapi dia belum pernah berusaha berbuat baik ketika dia telah beriman. Nah, ini dilihat oleh semua orang, disaksikan. Nah, ketika melihat itu semuanya kafir, ya, pengkhianat, munafik, musyrik, ya, semuanya orang yang menghina Islam, semua musuh-musuh Islam akan melihat ketakutan. Semuanya akan ingin beriman kepada Allah, tetapi terlambat. Ya. Ini yang berkenaan dengan tanda-tanda alam. Dan semakin dekatnya tanda-tanda itu dinampakkan oleh Allah, semakin terlihatnya beberapa tanda-tanda itu menandakan semakin dekatnya. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW dan para ulama, manusia yang dia itu sempat melihat tanda-tanda ini, semakin dekat dia dengan hari kiamat, muncul tanda-tanda ini. Menjelang semakin detik-detik tanda-tanda ini habis, itu yang tersisa orang-orang rusak, orang-orang bejat. Ya, yang mereka itu kata Rasulullah dan ulama juga mengatakan, mereka itu nanti akan berzina di jalan-jalan seperti keledai. Kira-kira terjadi nggak itu? Terjadi nggak itu? Tandanya sekarang sudah mulai terjadi. Ada nggak orang berzina di jalan-jalan? Walaupun belum terang-terangan ada. Nah, baru-baru. Ya. Kalau kita periksa di daerah kita saja ini ada di jalan-jalan itu dia berzina. Biasanya orang kalau masih punya malu, ya, masih punya malu, ya cari tempat dia, ya dia tidak dilihat oleh orang. Nah, kalau kita saksikan di beberapa tempat, masya Allah, sini zina, sebelah sana lagi zina, sana zina, sudah maklum. Sama-sama zina, nggak ada masalah.
Ya, nggak mungkin itu orang laki perempuan itu bicara tentang warisan sana. Nggak mungkin. Ya, atau tentang kamu sakit apa? Tidak. Pasti dia berzina. Sekarang saja sudah mulai terlihat. Ya, bahkan kita menafsirkan ayat surat Maryam ayat 59 tentang model umat Muhammad akhir zaman. Dua. Keburukan umat Muhammad akhir zaman itu dua. Yang pertama adalah sholat, yang kedua wattaba'u syahwat. Meninggalkan sholat, ya. Yang kedua mengikuti syahwat. Surat Maryam 59. Allah sudah katakan akan muncul generasi pengganti yang merusak daripada umat Muhammad ini. Kerusakan mereka ada dua. Yang pertama adalah sholat, ulul sholat. Ya, jadi ada dua pendapat di sini. Yang pertama, kalau Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan adau sholat ini dia tidak sholat sama sekali. Ya. Ada yang mengatakan, dan ini mayoritas pendapat yang paling tinggi, adau sholat itu mengulur-ulur waktu sholat. Menyia-nyiakan sholat itu mengulur-ulur waktu sholat. Tetapi dua-duanya hari ini terjadi. Gak sholat gitu. Gak sholat atau sholat. Ditanya, kenapa kamu gak sholat? Halangan. Tuh. Ada orang yang laki-laki halangan. Yang halangan main situ biasanya perempuan. Ada orang ditanya, kenapa itu gak sholat? Halangan. Loh. Sempurna, gak cacat. Waras akalnya. Dia lebih merasa ringan. Dia pikul air untuk mengairi bawah di 2 hektar. Lebih ringan ketimbang disuruh sholat. Coba lihat. Ya, saya mau katakan di sini. Alhamdulillah kita di kota ini masih jauh lebih baik daripada di pelosok-pelosok. Kalau di pelosok-pelosok Islam lebih hancur, Pak. Lebih hancur. Siar umat Islam ini. Masjid di pelosok-pelosok itu yang isi orang-orang tua. Ya, maaf, khutbah Jumatnya pun yang hanya berapa orang-orang tua. Baca buku lagi. Khutbah Jumat baca buku terbitan bintang pelajar. Yang di dalamnya dia nggak tahu hadis palsu, hadis sahih, baca saja. Ya, bahkan saya pernah mau ikut safari Jumat berapa tahun yang lalu ke Wera, sudah lari kencang Honda ini supaya dapat misi khutbah, ternyata terlambat. Khotib sudah naik dan sudah mulai khutbah. Ketika saya berwudu, saya dengar khotib itu di antara yang disampaikan masalah pertanian. Ada tomato besar, petahana. Apa yang itu? Iya betul. Ini ada tomato itu. Ya Allah. Kasihan betul umat Islam. Baca buku salah lagi. Maka alhamdulillah kami ini merasa kasihan dengan umat Islam ini, Pak. Kami tidak digaji, Pak. Keluar uang sendiri, paling tinggi uang diberi oleh beberapa donatur. Alhamdulillah, dai-dai muda kita itu 10 orang, 8 orang tiap Jumat rutin keliling ke masjid-masjid ke kabupaten. Tiap Jumat. Karena apa? Merasa bertanggung jawab terhadap umat ini. Kok sebegitu tidak dilihat oleh manusia? Yang ada kadang-kadang fitnah demi fitnah. Di mana mata mereka? Di mana hati? Gak sholat lebih parah, Pak. Kalaupun sholat, yang sholat ya seperti itu orang tua-tua. Yang muda-muda gak ada. Yang ada dia pikul air 1 hektar 2 hektar mampu.
Untuk apa? Untuk punya uang supaya ditabung untuk naik haji. Sholatnya enggak, gigi bawa, bertani bawa, tabung uang untuk naik haji. Sholatnya belum. Dan nanti kalau sudah store ONH, dekat-dekat mulai berangkat, baru dia latihan sholat. Latihan tekbir. Ini nyata terjadi, nyata bukan konon cerita. Saya tahu betul. Ya, jadi orang seperti ini mengamalkan rukun Islam itu lompat dari syahadat langsung haji. Mestinya kan sholat, puasa, zakat, haji. Ya, belum pakai haji. Iya. Nah, nggak sholat itu. Yang kedua mengulur-ulur waktu sholat. Dia kerjakan sholat asar, baru salam mendengar maghrib. Dia kerjakan sholat maghrib, baru salam mendengar isya. Sholat subuh, matahari sudah tinggi. Dengar azan, oke, apalagi yang maaf yang sibuk di pasar. Azan, dia pikir saya tinggal kalau sebenarnya saya lain dong, gimana? Jual topik. Ya toh. Anehnya kalau dipanggil oleh Pak Wali Kota, oleh Bupati, diundang jam 8, jam 7 sudah di pendopo. Baguslah itu, bagus juga. Tetapi yang tidak bagus, kalau Allah yang undang dikasih waktu sisa. Waktu sisa, Allah diberi waktu sisa. Undangan manusia jauh lebih dihargai daripada undangannya Allah. Ini penyakit pertama umat Muhammad. Penyakit yang kedua, wattaba'u syahwat, mengikuti syahwat. Ya, ditafsirkan dalam ayat itu, umat Muhammad ini kalau dia sudah berani sholat ini diringan-ringankan bahkan ditinggalkan, dia pasti akan melakukan yang kedua ini. Hidup hanya berpikir untuk senang di atas dunia. Ini tafsirnya. Ya, silakan periksa tafsirnya. Kalau sudah sholat ini diringan-ringankan, apa yang tidak dikerjakan, orang seperti ini boleh diperiksa. Hidup dia hanya berpikir bagaimana bisa senang di dunia, tidak berpikir akhirat. Gak mau tahu dia. Hai. Dan kata Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan ayat ini bahwa nanti wattaba'u syahwat itu di antara artinya, kata Imam Mujahid seorang tabi'in, umat Muhammad itu akan berzina di lorong-lorong yang sempit. Dia tidak takut kepada Allah yang di langit, tidak malu kepada manusia yang di bumi. Umat Muhammad akhir zaman dia akan berzina di lorong-lorong yang sempit. Dia tidak takut kepada yang di langit, ya, dan tidak malu kepada manusia yang di bumi. Ada tak di bima lorong-lorong yang sempit? Ya. Kalau di Jakarta, di kota besar, sekarang digusur ini Kalijodo. Nah, itu lorong-lorong sempit, jalan-jalan kecil. Kalau dulu di Surabaya itu yang digusur oleh wali kota itu, Adoli. Tahu bukan? Nah itu orang-orang sempit. Isinya orang-orang nakal tempat berzina. Gitu ya. Alhamdulillah di kota kita itu orang-orang sempit tidak ada. Syukur alhamdulillah. Tetapi innalillah di pinggir pantai banyak. Di pinggir pantai mereka berbulan banting-bantingan di pantai berzina. Periksa saja kalau tak percaya. Itu yang mestinya aparat ini kalau betul ketuhanan yang Maha Esa nomor 1, urus itu. Orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم صدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين جماعة المستعلمين الله, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Semoga nikmat yang Allah telah berikan kepada kita mampu selalu untuk bersyukur nikmat tersebut dengan jalan berusaha untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala selaku dari yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kita. Masih kita akan menyelesaikan 10 tanda besar hari kiamat, yaitu asy-syaratus sa'atul kubra, syarat-syarat terjadinya hari kiamat yang besar. Jadi kalau disebut syarat, kalau belum terjadi ini, hal-hal ini maka belum akan terjadi kiamat. Itu maknanya. Kita sudah membahas tanda-tanda besar. Ada berapa ya? Ada berapa? Hah? 7 ya. Artinya tinggal beberapa kali pertemuan materi tentang asy-syaratus sa'ah ini akan selesai. Kemarin yang terakhir kita telah membahas tentang tanda-tanda besar, yaitu munculnya ad-dukhan, yaitu asap. Ad-dukhan, asap ini salah satu di antara 10 tanda besar kiamat. Sedikit saya tes supaya kita nyambung dengan yang sepekan yang lalu, bahwa kesimpulan munculnya asap ini, para ulama mengkompromikan dua buah hadis bahwa asap ini munculnya 2 kali. Sekali pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu yang merupakan azab Allah kepada orang-orang musyrikin Quraisy, dan yang sekali lagi akan muncul menjelang semakin dekatnya hari kiamat. Dan asap ini akan disaksikan oleh seluruh manusia. Orang yang beriman ketika itu, kalau dia masih hidup, dia akan terkena imbas daripada asap itu. Ya, jelaskan di hadis bahwa dia akan terkena semacam pilek. Ya. Sedangkan untuk orang kafir, asap itu membuat perut mereka menggembung. Ya. Perut orang kafir itu menjadi besar. Kemudian asap itu akan keluar dari
kedua lubang telinga mereka. Dan itu salah satu di antara tanda besar hari kiamat, yaitu Al-Qur'an. Dia ada 10, yang sudah kita bahas itu 3 penenggelaman. Faslul Masyriq, Faslul Maghrib, Faslul Jaziratul Arab. Kemudian Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, Ad-Dukhan. Sekarang yang ke-7, Wadul Syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Yang ke-8, Wadabatul Ard, nanti munculnya binatang melata yang bisa berbicara. Yang ke-9, api, ya. Wanaru tarhamun nas min tu'rati amin. Air, ya, api yang muncul dari lembah Aden yang akan menggiring manusia. Yang ke-10, wa nuzul Isa ibn Maryam, turunnya Isa ibn Maryam. Hadis ini tentunya bukan menjelaskan urut-urutannya, tetapi menjelaskan jumlahnya. Ya, urut-urutannya tentu tidak seperti disebut di hadis itu. Maka sudah berkali-kali saya sampaikan, perkara urut-urutan ini ulama-ulama yang meneliti hadis ini berbeda menempatkannya satu sama itu. Kalau hanya berpegang kepada teks hadis ini, turunnya Isa bin Maryam itu terakhir. Kalau hanya berpegang kepada teks hadis ini, tetapi ulama jelas mereka lebih tahu. Kita ini hanya mengambil dari mereka, kemudian menyampaikan ilmu dari mereka. Para ulama itu menempatkan, ya, Isa bin Maryam itu bukan tempat yang terakhir daripada tanda-tanda Isa hari kiamat. Ini tanda yang ke-7, yaitu Batul Syams min maghribiha, munculnya matahari dari arah barat. Dari kita hidup, bahkan dari awal dunia ini diciptakan, sudah maklum, semua orang yang berakal itu tahu bahwa matahari itu selalu muncul dari arah timur. Yang kafir, yang mukmin, semua tahu, dan belum pernah ada perubahan. Dia selalu muncul dari arah timur. Tetapi nanti suatu saat dia akan berubah kemunculannya. Dan ketika kemunculannya berubah, itulah tanda semakin dekatnya datangnya hari. Ya, maka dalil-dalil yang ingin saya sampaikan, ya, dari kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Wabil, ada beberapa dalil yang beliau nukilkan untuk menjelaskan bahwa benar akan muncul, akan terbit matahari dari barat. Jadi itu perlu dalil. Nah, Syekh Yusuf Al-Wabil menukilkan beberapa dalil dari ayat Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 158. Ya. Al-An'am 158. Ya, kalau saya salah di belakangnya. Jadi di sana dijelaskan ini ancaman Allah kepada orang kafir ayat ini. Ya. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u imanuha la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat imaniha khairan. Apabila muncul, kata Allah, apabila muncul sebahagian daripada tanda-tanda ayat daripada Tuhanmu, ya, apabila nanti muncul sebahagian daripada tanda-tanda ayat daripada Tuhanmu, ya, ini di atasnya sudah disebut, ya, beberapa kemunculan, yaitu yang menyangkut akan didatangi oleh malaikat, itu kematian. Kematian mereka tidak akan bisa lari dari malaikat. Nah, itu yang menyangkut berupa kematian biasa. Ya. Nah, ini disebutkan apabila muncul, ya, setelah lanjutan ayat ini, apabila muncul,
Jadi kalau nggak mempan diingatkan dengan kematian itu, nanti orang yang masih hidup maknanya begitu. Kalau dia belum mati orang kafir itu, dia nanti akan melihat tanda-tanda, sebagian tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Ya. Yang ketika itu ya, tidak bermanfaat. Ya. Iman seseorang yang sebelumnya belum pernah beriman. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun qablu lam takun amanat min qabl. Kalau sudah muncul tanda ini, orang-orang yang belum pernah beriman, muncul tanda ini tidak bermanfaat lagi. Au kasabat fi imaniha khairan. Atau orang yang sudah beriman yang selama ini belum pernah berbuat kebaikan. Jadi ketika tanda ini muncul, orang yang belum pernah beriman, dia akan beriman. La yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat iman. Au kasabat fi imaniha khairan. Atau golongan yang kedua, orang yang sudah beriman tetapi selama ini dia belum pernah berusaha untuk berbuat baik dengan imannya. Nah, ketika tanda ini muncul, tidak ada manfaat. Ya, ayat ini dijelaskan oleh hadis. Ya, salah satu ahli hadis yang terkenal, Syekh Yusuf Al-Babi itu menjelaskan, Imam At-Tabari menukilkan satu buah hadis sahih dari Rasulullah SAW, bahwa yang dimaksud dengan tanda itu yaitu dari kabina terusams min maghribiha, yaitu munculnya matahari dari arah barat. Jadi makna ayat ini, ya, kalau sudah muncul tanda-tanda, sebagian tanda dari Tuhan, ya, ternyata tanda-tanda ini ya, dikuatkan oleh hadis Nabi ini. Seluruh ahli tafsir sepakat, yaitu tatlu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. La yanfa'u nafsan imanuha, ya, tidak akan bermanfaat iman seseorang yang sebelum-sebelumnya belum pernah beriman, atau orang yang sudah beriman ya, tetapi dia belum pernah berusaha untuk berbuat baik. Kalau sudah matahari ini muncul dari tempat terbenamnya, tidak ada manfaatnya lagi iman. Untuk orang kafir kalau dia mau beriman, untuk orang yang sudah beriman kalau dia belum pernah berbuat baik, ketika itu dia mau berbuat baik tidak ada manfaat. Ya, telah. Nah, jadi ini dijadikan oleh Syekh Yusuf Al-Wabil dalam tulisan beliau sebagai dalil akan benarnya atau pastinya akan muncul matahari itu, ya, dari arah barat, dan itu nanti akan bisa disaksikan oleh manusia ya, yang hidup ketika itu. Alhamdulillah, dari kita tidak tahu berapa lama lagi dunia ini akan habis. Kita tidak tahu. Nabi pun tidak diberitahu, hanya diberitahu dekat. Dekat itu perhitungan kita dengan perhitungan Allah jelas berbeda. Dan tidak satu pun manusia termasuk Nabi, malaikat pun diberitahu kapan. Tetapi jauh-jauh hari, subhanallah, sudah diingatkan dekat. Ya, dekat. Itu 14 abad yang lalu. Lantas sekarang ini seberapa dekatnya? Sekarang ini seberapa dekatnya? Nah, ini antara tanda-tanda ya, di kiamat berdasarkan ayat ini. Ya. Nah, kemudian ada beberapa dalil-dalil hadis yang menjelaskan, yaitu hadis yang saya sudah sering sampaikan, ya, inna sa'ata dari sahabat Hudzaifah bin Asid, hadisnya riwayat Imam Muslim sahih, ya. Inna sa'ata la taquma hatta tarawna asra ayat. Sesungguhnya hari kiamat dia itu belum akan terjadi, ya. Sesungguhnya hari kiamat kata Rasulullah SAW, ya,
dia belum akan terjadi sehingga akan terlihat 10 tanda daripada hari kiamat. Yaitu tadi hadis yang saya sampaikan dari 10 tanda itu. Kalau belum itu terjadi, kiamat maknanya belum akan terjadi. Kalau 10 tanda itu belum terlihat, kiamat itu belum akan terjadi. Ya, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Huzaifah bin Asyib radhiyallahu anhu. Kemudian hadis lain tadi, ya, la taqumu sa'ah hatta tadlu syams min maghribi. Sama, kiamat belum akan terjadi sampai nanti matahari terbit dari arah barat. Ya, hatta idza tala'at wa ra'ahan nas amanu ajma'un. Kiamat belum akan terjadi kata Rasulullah SAW, ya, sampai matahari itu terbit dari arah barat. Dan ketika matahari terbit, wa idza tala'at wa ra'ahan nas amanu ajma'un. Ketika matahari terbit dari barat dan semua manusia menyaksikan itu, amanu ajma'un, semua manusia akan beriman. Yang kafir-kafir, ya, yang tidak pernah kenal Allah, ketika dia melihat itu, semuanya akan beriman. Amanu ajma'un. Dapat ketika dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri matahari itu sudah terbit dari arah barat. Wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun min qablu imanuha au kasabat fi imaniha khairan. Tetapi itulah saat di mana iman orang yang ketika itu tidak beriman tidak bermanfaat. Yang sebelumnya dia belum pernah beriman. Ya, lanjutan hadisnya. Itulah saat, ya, yang ketika itu orang yang belum pernah beriman akan beriman, layak tidak bermanfaat. Atau orang yang sudah beriman, tetapi dia belum pernah berusaha berbuat baik ketika dia telah beriman. Nah, ini dilihat oleh semua orang, disaksikan. Nah, ketika melihat itu semuanya kafir, ya, pengkhianat, munafik, musyrik, ya, semuanya orang yang menghina Islam, semua musuh-musuh Islam akan melihat ketakutan. Semuanya akan ingin beriman kepada Allah, tetapi terlambat. Ya. Ini yang berkenaan dengan tanda-tanda alam. Dan semakin dekatnya tanda-tanda itu dinampakkan oleh Allah, semakin terlihatnya beberapa tanda-tanda itu menandakan semakin dekatnya. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW dan para ulama, manusia yang dia itu sempat melihat tanda-tanda ini, semakin dekat dia dengan hari kiamat, muncul tanda-tanda ini, menjelang semakin detik-detik tanda-tanda ini habis, itu yang tersisa orang-orang rusak, orang-orang bejat, ya, yang mereka itu kata Rasulullah dan ulama juga mengatakan mereka itu nanti akan berzina di jalan-jalan seperti keledai. Kira-kira terjadi nggak itu? Terjadi nggak itu? Tandanya sekarang sudah mulai terjadi. Ada nggak orang berzina di jalan-jalan? Walaupun belum terang-terangan ada. Nah, baru tahu. Ya. Kalau kita periksa di daerah kita saja ini ada di jalan-jalan itu dia berzina. Biasanya orang kalau masih punya malu, ya, masih punya malu, ya cari tempat dia, ya dia nggak dilihat oleh orang. Nah, kalau kita saksikan di beberapa tempat, masya Allah, sini zina, sebelah sana lagi zina, sana zina, sudah maklum sama-sama zina, nggak ada masalah. Ya, nggak mungkin itu orang laki perempuan
itu bicara tentang warisan misalnya. Nggak mungkin. Ya atau tentang kamu sakit apa? Tidak. Pasti dia berzina. Sekarang saja sudah mulai terlihat. Ya, bahkan kita menafsirkan ayat surat Maryam ayat 59 tentang model umat Muhammad akhir zaman. Dua. Keburukan umat Muhammad akhir zaman itu dua. Yang pertama adalah sholat, yang kedua wattaba'u syahwat. Meninggalkan sholat, ya. Yang kedua mengikuti syahwat. Surat Maryam 59. Allah sudah katakan akan muncul generasi pengganti yang merusak daripada umat Muhammad ini. Kerusakan mereka ada dua. Yang pertama adalah sholat, ulul sholat. Ya, jadi ada dua pendapat di sini. Yang pertama, kalau Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan ulul sholat ini dia tidak sholat sama sekali. Ya. Ada yang mengatakan, dan ini mayoritas pendapat yang paling tinggi, ulul sholat itu mengulur-ulur waktu sholat. Menyia-nyiakan sholat itu mengulur-ulur waktu sholat. Tetapi dua-duanya hari ini terjadi. Gak sholat gitu. Gak sholat. Atau sholat. Ditanya, kenapa kamu gak sholat? Halangan. Tuh. Ada orang yang laki-laki halangan. Yang halangan main situ biasanya perempuan. Ada orang yang tanya, kenapa itu gak sholat? Halangan. Tuh. Sempurna, gak cacat, waras akalnya. Dia lebih merasa ringan. Dia pikul air untuk mengairi bawah di 2 hektar. Lebih ringan ketimbang disuruh sholat. Coba lihat. Ya, saya mau katakan di sini. Alhamdulillah kita di kota ini masih jauh lebih baik daripada di pelosok-pelosok. Kalau di pelosok-pelosok Islam lebih hancur, Pak. Lebih hancur. Kasihan umat Islam ini. Masjid di pelosok-pelosok itu yang isi orang-orang tua. Ya, maaf, khutbah Jumatnya pun yang hanya berapa orang tua baca buku lagi. Khutbah Jumat baca buku terbitan bintang pelajaran. Yang di dalamnya dia nggak tahu hadis palsu, hadis sahih, baca saja. Ya, bahkan saya pernah mau ikut safari Jumat berapa tahun yang lalu ke Wera, sudah lari kencang Honda ini supaya dapat misi khutbah, ternyata terlambat. Khotib sudah naik dan sudah mulai khutbah. Ketika saya berwudu, saya dengar khotib itu di antara yang disampaikan masalah pertanian. Udah tomato besar, petahana. Itu. Iya betul. Ini udah tomato. Ya Allah. Kasihan betul umat Islam. Baca buku salah lagi. Maka alhamdulillah kami ini merasa kasihan dengan umat Islam ini, Pak. Kami tidak digaji, Pak. Keluar uang sendiri, paling tinggi uang diberi oleh beberapa donatur. Alhamdulillah, dai-dai muda kita itu 10 orang, 8 orang tiap Jumat rutin keliling ke masjid-masjid ke kabupaten. Tiap Jumat. Karena apa? Merasa bertanggung jawab terhadap umat ini. Kok sebegitu tidak dilihat oleh manusia? Yang ada kadang-kadang fitnah demi fitnah. Di mana mata mereka? Di mana hati? Gak sholat lebih parah, Pak. Kalaupun sholat, yang sholat ya seperti itu orang tua-tua. Yang muda-muda gak ada. Yang ada dia pikul air 1 hektar 2 hektar mampu. Untuk apa?
untuk punya uang supaya ditabung untuk naik haji. Sholatnya enggak, tergigi bawa, bertani bawa, tabung uang untuk naik haji. Sholatnya belum. Ya, nanti kalau sudah skor ONH, dekat-dekat mulai mau berangkat, baru dia latihan sholat. Latihan TTB, ya. Ini nyata terjadi, nyata bukan kotor cerita. Saya tahu betul. Ya, jadi orang seperti ini mengamalkan rukun Islam itu lompat ya. Dari syahadat langsung haji. Mestinya kan sholat, puasa, zakat, haji. Ya, belum pakai haji. Nah, iya. Nah, nggak sholat itu. Yang kedua mengulur-ulur waktu sholat. Dia kerjakan sholat asar, baru salam mendengar maghrib. Dia kerjakan sholat maghrib, baru salam mendengar isya. Sholat subuh, matahari sudah tinggi. Dengar azan, oke, apalagi yang maaf ini, yang sibuk di pasar. Azan, dia pikir saya tinggal kalau sebenarnya saya lain dong, gimana kan? Gimana tuh ya, anehnya kalau dipanggil oleh Pak Wali Kota, oleh Bupati, diundang jam 8, jam 7 sudah di pendopo. Bagus lah itu, bagus juga. Tetapi yang gak bagus, kalau Allah yang undang dikasih waktu sisa. Waktu sisa, Allah diberi waktu sisa. Undangan manusia jauh lebih dihargai daripada undangan Allah. Ini penyakit pertama umat Muhammad. Penyakit yang kedua, wattaba'u syahwat, mengikuti syahwat. Ya, ditafsirkan dalam ayat itu, umat Muhammad ini kalau dia sudah berani sholat ini diringan-ringankan bahkan ditinggalkan, dia pasti akan melakukan yang kedua ini. Hidup hanya berpikir untuk senang di atas dunia. Ini tafsirnya. Ya, silakan periksa tafsirnya Imam Katsir. Kalau sudah sholat ini diringan-ringankan, apa yang tidak dikerjakan, orang seperti ini boleh diperiksa. Hidup dia hanya berpikir bagaimana bisa senang di dunia, tidak berpikir akhirat. Tidak tahu dia. Ayo. Dan kata Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan ayat ini bahwa nanti wattaba'u syahwat itu di antara artinya, kata Imam Mujahid seorang tabi'in, umat Muhammad itu akan berzina di lorong-lorong yang sempit. Dia tidak takut kepada Allah yang di langit, tidak malu kepada manusia yang di bumi. Umat Muhammad akhir zaman dia akan berzina di lorong-lorong yang sempit. Dia tidak takut kepada yang di langit, ya, dan tidak malu kepada manusia yang di bumi. Ada tak di bima lorong-lorong yang sempit? Ya. Kalau di Jakarta, di kota besar, sekarang digusur ini Kalijodo. Nah, itu lorong-lorong sempit, jalan-jalan kecil. Kalau dulu di Surabaya ini yang digusur oleh wali kota itu, Adoli. Tahu bukan? Nah itu orang-orang sempit. Isinya orang-orang nakal, tempat berzina. Gitu ya. Alhamdulillah di kota kita itu orang-orang sempit tidak ada. Syukur alhamdulillah. Tetapi innalillah di pinggir pantai banyak. Di pinggir pantai mereka berguna, banting-bantingan di pantai berzina. Periksa saja kalau tak percaya. Itu yang mestinya aparat ini kalau betul ketuhanan yang Maha Esa itu nomor 1, urus itu. Orang ini moral bangsa bejat, urus yang itu tuh. Jangan orang yang sudah ke masjid rajin sholat, ya, diikut-ikuti cari tahu kemana orang ke masjid. Wah, ya.
Di Mesir begitu dulu. Zamannya Gamal Abdel Nasser. Ini pesan dari Inggris. Intel Mesir dipesan, tahu lihat pemuda-pemuda yang jenggotan. Kalau dia rajin keluar masuk masjid, tandain dia. Tapi kalau dia sudah ke kafe-kafe, ke neklab-neklab, nah, dia kan aman, itu tidak ada masalah. Itu sudah bagus, aman. Ya, ini intel-intelnya Mesir. Ya, mudah-mudahan intel-intel kita jangan seperti ini. Kalau ada seperti ini, nah ini urusannya dengan Allah. Ya, urusannya dengan Allah. Kalau nggak takut sama Allah, ya siap-siap saja Israel datang cabut kubur. Ya. Nah, ini dua-dua terjadi. Umat Nabi Muhammad ini sudah terjadi. Gak sholat atau mengulur waktu sholat, berzina di jalan-jalan. Nanti semakin dekat hari kiamat, semakin rusak, Pak. Dan kita berlindung, mudah-mudahan kita jangan sampai hidup di saat seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada tanda yang ketiga, hadis yang ketiga, ya, yang menjelaskan benarnya akan muncul matahari dari barat, yaitu riwayat dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar bercerita, ketika Rasulullah duduk bermajelis, Rasulullah menceritakan bahwa indah ceritanya. Matahari, kata Rasulullah, matahari itu kerjanya tiap hari dia bersujud kepada Allah di bawah arsy. Matahari itu dia bersujud kepada Allah di bawah arsy. Di mana arsy? Dan apa arsy? Arsy itu Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan atapnya seluruh makhluk. Langit, gunung, bumi ini makhluk. Ya. Ciptaan. Arsy itu paling tinggi, sudah tidak ada lagi di atas arsy. Ada kursi di bawahnya arsy. Nanti kapan-kapan kita kaji. Ya. Al-Bidayah wa Nihayah sangat bagus. Ya. Matahari dia sujud kepada Allah, ya, di bawah arsy. Kemudian Allah perintahkan, hai matahari, terbitlah kau. Ini Nabi bercerita di hadapan para sahabat. Terbitlah matahari dari timur. Kemudian Allah perintahkan, pulang kau, balik dia. Ya. Tenggelam di sebelah barat. Tiap setelah tenggelam dia bersujud kepada Allah. Bersujud matahari. Jadi saya mau katakan di sini, Pak, seluruh ciptaan Allah ini sujud kepada Allah, termasuk pohon-pohon itu, ya. Pohon-pohon, seluruh makhluk ini sujud dan beribadah kepada Allah, dan mereka sholat bertasbih kepada Allah. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayri saffat kullun qad alima sholatahu wa tasbihah. Ya, firman Allah dalam surat An-Nur ayat 41. Tidakkah kau lihat, hai Muhammad, bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Seluruhnya bertasbih kepada Allah. Seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi. Ya. Termasuk burung-burung yang mengembangkan sayapnya. Burung-burung itu tasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Binatang, semut-semut ini berzikir. Matahari berzikir, sujud taat kepada Allah. Kullun qad alima sholatahu wa tasbihah. Semua makhluk itu tahu bagaimana cara dia sholat kepada Allah. Ada sholatnya sendiri-sendiri, ada cara mereka beribadah kepada Allah. Binatang-binatang, burung, binatang yang melata itu semuanya sholat, matahari sujud. Maka alangkah kebangetan manusia yang Allah ciptakan fi ahsani taqwim. Ya, sebaik-baik kejadian, dia tidak mau meletakkan dahinya untuk sujud kepada Allah. Nikmatnya diberi tanpa batas. Ya, berlaku sombong senang-senang kepada Allah. Ya, tidak mau mengikuti
manusia yang kerdil. Kita yang kerdil manusia ini, yang gak ada artinya. Banyak sombong. Allah minta 50 menit saja untuk meletakkan dai di bumi sebagai bentuk perhambaan. Banyak manusia tidak tahu. Masih mending hidup di bumi Allah, diberi rezeki, diberi akal sehat, diberi buku petunjuk, nikmatnya tanpa batas, hidup sewenang-wenang. Sombong, tidak mau mentaati aturan Allah. Allah ciptakan manusia lengkap dengan aturan yang disebut syariat. Sombong, tidak mau taat kepada syariat. Bahkan syariat Allah, syariat Islam dianggap yang macam-macam. Syariat Islam ini diusir. Ya, bahkan hari ini dimusuhi. Ini benar ini kata. Ya toh? Kalau kita ingin menegakkan syariat apa adanya 30 juz sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak bisa. Tidak bisa. Ini masalah besar. Inilah yang akhirnya menimbulkan banyak masalah. Ya. Inilah yang akhirnya menimbulkan banyak masalah. Ya walaupun masalah-masalah itu kadang-kadang tidak benar juga. Ya. Nah, binatang semuanya makhluk sujud kepada Allah termasuk matahari. Nah, Nabi mengatakan matahari ya sujud, berpulangnya sujud lagi, tenggelam waktu barat sujud. Besok Allah perintahkan terbit lagi. Sampai pada satu hari kata Rasulullah, Allah perintahkan, hai matahari, terbitlah engkau dari arah engkau tenggelam. Terbitlah engkau dari arah engkau tenggelam. Kapan itu terjadi? Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat tidak berani menjawab. Nabi menjawab, itu terjadi kapan? Zalika hina lam takun, yang tidak berguna iman seseorang yang sebelumnya belum pernah beriman. Terjadinya matahari terbit dari arah barat itu terjadi ketika orang yang belum pernah beriman kemudian dia akan beriman kepada Allah, atau orang yang sudah beriman dia belum pernah berbuat kebaikan dalam masa imannya. Di saat itulah matahari akan berubah tempat terbit dan tenggelam, dan itu semakin dekatnya hari kiamat. Hadis ini sahih, Pak. Sahih. Tetapi aneh kata Syekh Yusuf Al-Wabil, hadis yang sahih ini dinafikan oleh seorang ahli tafsir di Mesir yang bernama Syekh Rashid Ridho dalam kitab tafsirnya Al-Manar, sehingga banyak dihujat oleh para ulama. Betapa beraninya seorang Syekh Rashid Ridho ya, menafikan hadis ini. Kata Syekh Rashid Ridho, hadis ini rancu matanya. Matanya itu maknanya teksnya. Dia tidak bisa. Hadis ini teksnya rancu. Maka para ulama ini mengecam beliau. Ya. Dan kata-kata Rashid Ridho ini, kata Syekh Yusuf Al-Wabil, sangat berbahaya. Dia sudah menafikan hadis yang hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Yang semua ulama ahli hadis sepakat kalau sudah Bukhari dan Muslim meriwayatkan, semua ulama ahli hadis menerima. Kalau sudah satu hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, ya, kata Syekh Yusuf Al-Wabil dalam masalah ini, semua ulama sepakat untuk mengambil hadis. Dan dalam masalah terbitnya matahari dan sujudnya matahari di hadis ini oleh Rashid Ridho ditolak, tidak diakui, dianggap lemah sekali. Alhamdulillah. Ya, nah itulah, masih ada lanjutan sekali lagi ya, masih ada lanjutan ya. Jadi itulah tanda-tanda yang ketujuh, terbitnya matahari dari arah barat. Kita masih akan lanjutkan sedikit karena waktu tersebut. Setelah itu mungkin sisa 3 kali atau 4 kali pertemuan materi ini selesai.
Allah alam nanti mungkin akan diganti dengan yang lain. Ya, kita siap-siap saja. Siapa yang mau menggantikan nanti jadwal Ahad ini menyiapkan materi supaya bisa disampaikan jamaah. Nah, demikian saja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.